Sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wal 'abidin wasyakirin wal qanitina wahdina ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsa'al mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fa ta'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Mari Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, kita awali dengan ta'lim kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah nikmat yang tidak pernah putus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu, dari sekian nikmat iman, Islam, pada umur sehat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, patutlah kita sebagai hamba yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, di setiap menit, di setiap detik tidak boleh kita melupakan sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehadiran Bapak-bapak di sini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian taklim sampai menunggu datangnya waktu isya, ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengoptimalkan ibadah kita kepadanya, melaksanakan segala perintah-perintahnya serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi abd syakur, menjadi hamba yang pandai bersyukur, ini pilihan yang tepat. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa tidak pernah melupakan hambanya. Ya, zat yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, sekaligus zat yang menjaga kehidupan kita. Jadi wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala zat yang menjaga kita, memelihara kita, memberikan rezeki kita, kita jaga itu dengan mensyukuri dalam bentuk u'budu ilallah, kita beribadah kepadanya. Jadi mudah-mudahan rombongan yang banyak di masjid ini, bapak-bapak serta ibu-ibu, kita adalah sekumpulan abd syakur, sekumpulan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam teratur kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penutup dan sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Rajab, belum? Ya, tanggal 5 Rajab sekarang ini.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita minta doa kepada Allah di bulan Rajab ini, Pak. Jadi ini juga harus kita sikapi secara hati-hati, Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ke-4 bulan ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan kamu dilipat gandakan oleh Allah. Begitu ya? Begitu ya? Dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya. Maka tadi saya katakan harus hati-hati. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu di 4 bulan ini engkau melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho, berbuat zalim, maka perbuatan jelek kamu itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Jadi mari sama-sama Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita umur di dalam bulan Rajab ini. Kita jaga bersama-sama untuk mentajdid, memperbaharui kualitas ibadah kita kepada Allah. Terlibat ganda. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah kepada kami berkah di bulan Rajab. Kemudian wasya'ban, insyaallah mudah-mudahan banyak. Dan juga berikanlah keberkahan kami nanti di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami ya Allah sehingga masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kalau hari ini Bapak-bapak baru bisa kenal dengan Ustaz Ramadan. Saya sudah Ramadan bukan? Baru kenalan dengan Ustaz Ramadan. Nanti di bulan suci Ramadan kita nikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa, pahala yang pertama yang Allah berikan. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak ini ya dipanjangin umurnya semuanya, ibu-ibu juga, sehingga kita sesuai doa harapan kita, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami sehingga kembali dapat merasakan nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah. Berarti tinggal berapa bulan lagi puasa? Ya sebentar lagi. Baik, bagian dari pembekalan di taklim ini ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi di awal mukadimah saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan materi untuk merenung diri kita bahwa kita ini adalah hamba. Paham Bu ya? Bahwa kita ini adalah hamba. Hamba siapa? Hambanya Allah. Maka disebutnya Abdullah. Gitu ya. Diawali dari salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di surat Toha ayat ke-14. Apa katanya? Kita ini telah diperkenalkan oleh Allah, Bapak. Apa katanya? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu katanya, Pak. Innani anallah, aku ini Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri. Kita bisa tahu mulut kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kalimat Allah yang kita ucapin, itu tidak bisa tahu karena Allah memperkenalkan diri kepada kita. Paham ya? Innani anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu kata Allah.
fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi alat pengingat ternyata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita datang ke masjid melaksanakan perintah, kewajiban sekaligus kebutuhan untuk mengingatkan diri bahwa kita punya Tuhan. Bahwa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang harus kita sembah. Bolehkah kita melupakan? Tidak boleh. Karena kita ini sudah disempurnakan oleh Allah ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan. Atau dalam bahasa Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah, khairul bariyah. Apa namanya? Khairul bariyah artinya apa? Ya, manusia paling baik, manusia paling normal, manusia waras. Dijelasin oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita soalnya wa 'amilus shalihat, amal saleh kita kerjain itu. Datang ke masjid, berbuat baik, bersedekah, berinfak, berzikir, bertahmid, senyum terus senyum itu. Jadi Allah memberikan berbagai macam fasilitas kita untuk menjadi orang yang baik. Senyum aja, yang kata bayar. At-tabassumu ala wajhika sadaqah, senyum di wajah saudaramu itu jadi sedekah. Coba ya, Bapak senyum coba. Bapak dengan ya, yang sejenis ya, jangan istri orang disenyumin. Itu nggak wajar itu. Ya. Senyum itu menjadi sedekah. Nah, apa kata Allah? Wa 'amilus shalihat, yang beramal saleh, khairul bariyah, itu sebaik-baiknya manusia, manusia paling baik, manusia normal, manusia waras. Jadi manusia yang waras adalah manusia yang menempatkan dirinya sebagai abdul, dia beramal saleh. Jadi kalau seandainya dia tidak beramal soleh, tidak mau melakukan ibadah, sementara rezeki sudah dikasih oleh Allah, kemudian dia tidak mau beribadah, maaf ya, dia tidak waras. Yang bilang itu bukan saya, yang bilang Nabi. Apa kata Rasulullah? Kalau dengar Pak Ibu, rufi'al qalam, diangkatnya pena, malaikat yang nyatet, ini baik, ini kagak baik, ini baik, ini kagak baik, ini baik, ini baik, ini kagak. Diangkat itu pulpen, catatan kebaikan manusia di 3 keadaan. Pertama, ada yang tahu? Yang pertama, anak kecil sampai dia besar. Kalau anak kecil kagak dicatat, gak dicatat dosa kan? Dia kagak sholat, gak apa-apa. Ini kayak gini, gak sholat atau gangguan sholat, dosa gak? Kecuali bapaknya. Tuh, rupiah qalam kan anak kecil sampai dia dewasa, hatta ya balugha. Kemudian yang kedua, orang yang sedang tertidur, hatta istaiqaza, dia tertidur sampai dia terbangun, baru catat. Kalau lagi tidur kagak dicatat. Paham ya? Jadi kalau ada orang tidur, mungkin saking nyenyak
tertidur sampai dia lupa salat subuh, bangun jam 9 pagi, itu gak dosa. Cuman ketika dia bangun, tersadar, dia melaksanakan salat subuh jam 9, gak apa-apa. Apa ya? Tertidur. Ya. Yang ketiga, al-majnun hatta ya'kila. Dia itu gila sampai dia berakal, sampai dia waras. Jadi orang gila kagak sholat dosa kan? Enggak kan? Nah, Bapak mau kagak dikatakan? Tidak mau kan, Pak? Nanti kita kembali kepada ayat tadi. Wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini orang waras kayak begini, orang normal. Siapa dia? Yaitu Abdullah, hamba Allah yang melaksanakan amal saleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepadanya, mendapatkan surga, khalidina fiha, kekal di dalam surga itu. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha, kita menerima keridhaan Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang yang takut kepada Allah. Jadi dibangun ini supaya takut kalau tidak mau ibadah, takut ketinggalan sholat. Di umur saya dan bapak-bapak ini harus kita munculkan rasa apa namanya, al-khawfu, rasa takut. Takut kalau ketinggalan sholat berjamaah. Jadi latih diri saya juga ini. Takut kalau seandainya ada takutnya itu adalah yang dengan takutnya itu dia ada ar-raja'u. Apa itu ar-raja'u? Ada takut, ada harapan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan belas kasih kepada kita. Paham tak? Ya. Di sini di taklim ini dibangun kembali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau sempat ditanya terkait masalah takut tadi. Apa katanya? Ditanya tentang takwa. Ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Ali, takwa itu seperti apa? Itu salah satunya. Takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qana'ah bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Takwa itu engkau menanamkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah bertakwa. Yang kedua, wal amalu bil tanzil, mengamalkan apa-apa yang nuzul. Apa itu nuzul? Quran. Ya Bapak, saya mengajak untuk diri saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bersamai hidup kita dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Baca Al-Quran. Karena untuk membangun takwa kepada Allah, salah satunya adalah kita mau membersamai hidup kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Wal qana'ah bil qalil, nerima walaupun cuma sedikit. Gitu Bu ya, nerima walaupun cuma sedikit. Yang keempat, isti'dad, mempersiapkan diri untuk hari yang sangat panjang sekali, yaitu hari pembalasan, hari perhitungan, yaumul hisab, hari as-sirat. Itulah hari-hari yang sangat panjang yang akan kita lalui melalui pintu isti'dad, persiapan.
persiapannya apa? Yakni as-shadaqah. Apa? Sedekah, infak. Jangan dianggap remeh gitu loh. Infak subuh yang mungkin selama ini bapak ibu lakukan, mungkin di rumah ada catering gitu kan ya, ada di rumah ada kotak kecil 500 rupiah, 1000 rupiah, jangan dianggap remeh gitu loh. Itu Masya Allah, kalau saya bacakan ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait masalah ini supaya memotivasi kita dalam berinfak dan bersedekah. Apa kata Allah? Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, sedekah ya, fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Apa katanya? Wa anfiqu, berinfaklah atau bersedekahlah atau pedulilah berbagai macam upaya yang kamu lakukan, aktivitas sosial yang kita lakukan. Bersedekahlah, berinfaklah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Engkau berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang kematian. Sebelum mati. Kenapa? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena hari ini fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah, mereka yang sudah dimatikan oleh Allah, hari ini dengan nada penyesalan mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan sebentar aja hidup. Mereka yang dikubur sekarang ngomong kayak gitu. Ya Allah, berikanlah kepada kami sebentar saja hidup. Kalau Engkau memberikan kepada kami sebentar aja hidup, fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Tidak ada aktivitas kebaikan yang lain akan kami lakukan melainkan fa asaddaqa, maka kami akan bersedekah. Paham ya? Dari ayat ini ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu, ayo jangan hilang dalam satu hari kita berinfak, bersedekah, karena sedekah ini ada sesuatu yang sangat dahsyat yang akan menjaga kita di alam kubur, menjaga kita di yaumul hisab, menjaga kita di hari yang sangat panjang ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang bertakwa adalah orang yang istiqdad liyaumir rahil. Apa istiqdad liyaumir rahil? Mempersiapkan diri untuk hari yang sangat panjang, bersedekah. Dan orang-orang yang rajin sedekah pertanda dia itu bertakwa. Ayatnya jelas. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk menuju kepada ampunan Allah. Jadi kalau bertobat bukan nunggu, tetapi tobat dijemput. Aku Pak Ustaz, nanti saya masuk umur masih 50 tahun, gak bisa. Yang namanya umur gak ada yang tahu, Pak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kagak bisa dimaju-majuin, kagak bisa dimundur-mundurin. Maka di sini katakan, bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah. Allah berikan surga. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk u'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jelas kan? Kaitan tadi itu.
untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa ini? Kalau dengarkan di sini. Siapakah orang yang bertakwa ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Pertama. Wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Untuk siapakah surga yang Allah berikan? Untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra', yaitu orang-orang yang alladzina yunfiqu, infak. Orang-orang yang suka berinfak, bersedekah fis sarra' wad dharra', baik dalam keadaan punya duit atau dalam keadaan tidak punya duit, tetap dia berinfak, bersedekah. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lega, tetap dia berinfak. Pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosi. Orang-orang yang mampu menahan emosi itu termasuk orang bertakwa, dan itu adalah orang surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita jaga ini, mampu nahan ghaizah. Apa itu al-ghaizah? Yaitu emosi. Jangan mudah marah. Maka kan dibahasnya kayak gitu. 3 kali nih ibu, bapak sekalian. La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah, berhak bagi kamu surga. Ibu tuh untuk anak didik itu ya, hati-hati juga nih bu. Anak sebadan-badannya anak, ingat, ini anak investasi buat kita nanti untuk mendoain kita. Udah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah, berhak bagi kamu surga. Karena memang marah itu kan datangnya dari setan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asy-syaitanu khuliqa minan nari." Setan itu diciptakan dari api. Kemudian waktu fa'unnar bil ma'i, dipadamkan api oleh apa? Waktu fa'unnar bil ma'i, dipadamkan api oleh air. Idza ahadukum ghadiban, oleh karenanya apabila salah seorang kalian itu dalam keadaan marah, falyatawaddo, maka berwudhulah, maka ke airlah. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak atau ibu lagi emosi, baiknya ngapain? Kan teorinya gampang, kita lihat kucing lagi berantem, kita kasih apa? Kabur nggak dia? Jadi kalau istri lagi marah, suruh tuh bukan disemprotin air. Begitu bu ya. Nah, ini sebenarnya ajaran agama ini begitu mudah, begitu indah, begitu sederhana, gitu pak ya. Sederhana saja. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, apabila kamu dalam keadaan marah, wa huwa qa'im, kamu marah dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka duduklah. Jadi ini penting juga nih, bapak, ibu marah sudah pasti ya. Ketika terjadi kondisi seperti itu, bapak lagi terpikat sampai tinggi kayak kayak gini pak. Marah itu kan. Ketika begini, fal yajlis, agama kita mengajarkan duduk untuk meredam marah. Duduk masih marah juga. Apa kata Rasulullah? Fal yajlis, maka berbaringlah. Jadi bapak lagi ribut dengan istri,
masih juga marah. Bu, kita tidur yuk, kita berbaring. Allahu Akbar, subhanallah. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan kita ini seorang hamba. Tadi saya katakan ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah pertanyaan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tetapi ditadaburkan dan direnungkan. Apa kata Allah? Pertama, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan oleh kami dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan main-main? Ada pertanyaan kayak gitu, Pak. Dalam ayat ke-114 dari surat Al-Mu'minun. Engkau diciptakan sia-sia apa enggak? Diciptakan main-main apa enggak? Pertama. Yang kedua, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada Allah? Akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dua pertanyaan ini ada semua di dalam Al-Quran dijawab, bahwa kita ini diciptakan tidak sia-sia dan tidak main-main. Tadi kan awal sudah saya sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan dalam sesempurna-sempurnanya ciptaan kita ini. Kita diciptakan begitu sempurna. Juga Allah katakan dalam ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan. Jadi kita mulia, sempurna dan mulia, bentuk kesungguhan Allah di dalam menciptakan makhluknya. Allah kagak main-main, Allah kagak sia-sia menciptakan kita. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan kembali? Tidak, kita semua akan kembali kepada Allah. Bapak coba datang ke Kober, ke kuburan. Ya, Ibu datang ke kuburanku. Kalau masuk, baca doanya Pak. Assalamualaikum ya ahadian wa inna insyaallah lahiqun. Bunyikan gitu kan? Assalamualaikum wahai penduduk kubur. Dia nyambung. Kita bersyukur mereka kagak bisa jawab itu. Coba kalau kita datang dan mereka jawab Waalaikumsalam. Akhirnya betul. Assalamualaikum ya ahadian wa inna insyaallah lahiqun. Dan kami insyaallah juga akan kembali sama seperti kalian. Artinya kembali. Kita ini makhluk Allah, Abdullah, yang kembali akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumayyikum sumayyikum sumayilahi terjauh. Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dan kepada yang kita kembali. Jadi jelas ini hati-hati ya. Ada orang yang menganggap saya akan selama-lamanya di dunia. Tidak. Dunia ini terminal sementara. Ada tempat yang paling baik, tempat yang lebih kekal yakni akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia kita menampung itu, menampung pahala, kemudian menjaga kunci. Dalam hadis masyhur, hadis yang terkenal, dalam hadis ini dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kan sudah dinyanyi nama ibu-ibu kan? Miftahul jannah la ilaha illallah. Gitu kan? Miftahul jannah, kunci surga itu adalah la ilaha. Maksudnya apa? Mereka yang menjaga la ilaha illallah berarti mereka sang pelaku pemegang kunci itu. Kira-kira
Siapa kira-kira? Kita semua. Kita ini pemegang kunci surga. Kenapa saya berani mengatakan kita ini pemegang kunci surga? Karena kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga la ilaha illallah, menjaga tauhid, menjaga keimanan. Kemudian bentuk penjagaannya adalah tadi di awal mukadimah tadi saya katakan, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat untuk mengingat aku. Orang yang mengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja orang yang sedang menjaga api. Itu kunci. Kunci apa? Kunci salat. Zuhur dirawat, asar, maghrib, isya, subuh, berarti sama aja dengan kunci surga dirawat. Ada orang yang udah dikasih kunci surga tapi gak dirawat. Ada nggak? Maka bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu, dijaga itu kunci. Kita pelihara, kita rawat. Nah, kita kembali kepada persoalan tadi. Allah katakan, apakah kalian mengira bahwa engkau kami ciptakan dalam sia-sia? Ternyata tidak sia-sia. Allah tidak main-main, Allah tidak sia-sia dan tidak mensia-siakan kita. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang cukup, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Ini saya sampaikan ini supaya tertanam akidah kita, tertanam tauhid keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah yakin, bertambah kuat dan bertambah istiqomah dalam ibadah. Apa katanya? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, dengerin, ya benar Adam, wahai anak Adam, berarti kita ini. Ya benar Adam, khalaqtuka lil ibadah. Itu kata Allah, ini yang bicara Allah. Wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau untuk ibadah. Amin. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'an. Aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main. Ini teguran keras dari Allah, hati-hati Pak. Aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main. Di sini menunjukkan Allah menciptakan kita tidak main-main, dengan serius, dengan sempurna, dengan persiapan yang matang, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Allah terhadap diri kita, agar supaya si kunci surga ini terjaga untuk bisa kita buka nanti ketika kita mati, kita buka kunci surga itu di tangan kita. Ini adalah kegilaan apa ya? Coba dilihat. Kunci surga itu sudah Allah berikan. Ini kalau kita tidak kunci surga, kunci surga sudah Allah berikan ketika kita berada di alam Allah. Bayangin betapa Allah matang di dalam menciptakan kita dengan persiapan sedemikian hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan makhluk yang bernama manusia ini. Itu kunci surga sudah Allah berikan ketika di alam arwah. Masa sih Pak Ustaz? Iya. Nanti silakan lihat di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kunci surga. Qalu bala syahidina. Ingatkah tak kala kami kumpulkan kalian ketika berada di alam arwah, kami ciptakan kalian dari sulbi-sulbi. Itu diucapkan di alam arwah. Kemudian Allah bertanya dan kita menjawab, menerima itu kunci surga. Apa katanya? Alastu birabbikum, kamu mau percaya atau tidak kalau aku ini Tuhan engkau? Allah
bertanya kepada roh. Roh siapa? Ini roh bapak-bapak di sini. Roh saya, termasuk rohnya apa? Ya, serius ini. Ketika rohnya ada di alam arwah, pernah ada pertanyaan dahsyat itu, pertanyaan besar, dan pertanyaan itu dijawab oleh saya dan juga kita semua yang ada di sini ketika di alam arwah. Qalu bala syahidna, ya Allah, betul Engkau adalah Tuhan kami. Itu kuncinya. Ternyata kunci surga dikasih di alam arwah, saudara. Qalu bala syahidna, ya Allah, betul bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ucapan itu adalah dia mengandung 3 makna. Pertama, kita telah bersumpah kepada Allah. Udah ngomong kan? Betul Tuhan kami gitu kan? Aku bersumpah, aku berjanji, sekaligus Allah memberikan kunci surga keimanan kepada kita. Sebab kan berdasarkan ayat yang masuk ke dalam surga itu orang beriman. Jadi ini kunci surga udah dikasih. Tinggal kita mau nggak membawanya. Apakah kemudian ketika sudah dikasih kunci surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala didiamin begitu aja? Kagak. Sekarang apa dia? Ketika di alam arwah kita sudah menerima itu, mengucapkan kalimat keimanan, ya kan? Kemudian roh itu mulai disatukan ke alam rahim, ke dalam perut ibunda. Di usia berapa bulan biasanya? Bu, umur bayi di perut berapa bulan biasanya? 4 atau 5 bulan? Iya. Mulai ada tanda-tanda kehidupan. Apa kata Allah? Wa ja'alakum sam'a wal basara wal fu'ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau di dalam perut itu bayi, sam'a wal basara wal fu'ada. Mendengar, melihat dan mempunyai sensitivitas. Jadi perut di bayi di dalam perut seorang ibu, si bayi itu yang sudah disatukan jasmani dan rohaninya, dia mendengar, dia melihat. Jadi Allah memberikan fasilitas itu. Maka para salafus salih, ulama-ulama terdahulu, untuk mendidik anak menjadi anak saleh dan salehah, kagak menunggu institusi itu anak lahir. Ketika usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan, sadar dengan bunyi ayat Al-Quran itu. Di perut bayi mendengar, di perut bayi melihat, di perut bayi merasakan. Maka para ulama terdahulu mendidik anaknya ketika usia 5 bulan. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya kalau bapak-bapak udah mau usaha kan ya, ya udah umur ya, ya udah. Paling kita ajarkan kepada anak kita yang masih produktif. Caranya bagaimana? Dari mulutnya itu bacakan ayat-ayat Al-Quran, dekatkan ke perut sang istri. Atau apa kan? Murotal Al-Quran, tempelkan. Yakin itu bayi mendengar. Yang bilang kan Allah dalam Al-Quran. Mendengar, melihat, merasakan. Supaya apa? Kesehariannya bayi di dalam janin ini mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya kan udah ada HP udah gampang kan? Gampang. Kalau dulu belum ada HP kan? Ada salon gede, mungkin banget. Baik, sudah masuk Isya, insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Tapi belum selesai bisa membahasnya tentang bab tauhid, penanaman akidah, penanaman keimanan. Insya Allah mudah-mudahan pada waktu yang akan datang saya bersilaturahmi kembali di Masjid Baitul Aziz, masya Allah. Di Masjid Baitul Aziz ini mudah-mudahan saya bersilaturahmi kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya silakan Pak. Ibu mau nanya silakan. Sudah menanya Silakan. kalau orang yang beriman terus mengerjakan amal soleh
tapi dia berbuat kesyirikan dan akhlaknya jelek juga, mau masuk surga juga. Definisi syirik yang dilakukan apa? Dia menyembah selain Allah. Ya nggak boleh. Kalau ada orang yang ibadah juga tetapi menyembah kepada selain Allah, ya mesti nggak boleh, itu dosa besar. Iya. Itu Pak, ini hati-hati loh Pak ya. Dia beribadah juga kepada Allah, sholat juga, dia sholat juga tetapi kedukun juga. Nah itu nauzubillah min dzalik, nggak boleh terjadi. Tapi kalau kita tidak, insya Allah ya, kita sudah ada satu misi yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya silakan. Tidak ada. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama jadi ilmu bermanfaat buat saya, tersampaikan ilmu, kemudian dari ilmu tersebut akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma waffiqna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.